bulan sebelum hari H kita sudah bisa melunasi kan begitu. Tapi kalau kita tidak mengambil inisiasi hari ini, dan sobek-sobek. Pengalaman saya sendiri umur terakhir saya nggak lama tahun 2015 atau 2014 dulu. Kebetulan saya itu punya uang memang, tapi nanti akan timbul mobil ini. Mobilnya sampai semua masih ada ini. Umurnya waktu itu 20, nanti kurang 20-an, sudah 22 juta karena kami extend sekamat jadi orang tua. Jadi bisa sekamat jadi orang tua bisa, tapi nambah biayanya. Sama istri kita ikut pengajian seperti ini nih. Kemudian di kota apa ya? Di sana apa ya? Enaknya aku ngurus ya, mau beli sebel-bel. Kebetulan saya sama istri memantapkan diri untuk umroh. Terus Allah, tengok tuh, tengok kali Gusti Allah dan dijoli mobil. Ya alhamdulillah ketika pulang dia masih bisa mobil. Jadi apa itu tadi memang kekuatan doa di sana luar biasa. Termasuk ada ibu sama anaknya perempuan dari sini. Suaminya mana bukan berdua aja. Ini memang saya ngantar anak saya yang perempuan ini dari sini ada meminta untuk jodoh, minta untuk dapat jodoh. Nggak ada satu tahun pada hari itu. Kalau saya dapat undangan dari ketika perempuan itu kan masih ada grup. Dia bilang, Pak ini undangan saya mau nikah. Wow, alhamdulillah. Ada nanti dia nggak punya putra. Namanya kalau tadi jadi belum. Yang satu ini main-mainnya jadi jadi dia begitu. Aku pengen, saya sudah 5 tahun nggak punya anak. Saya tuh pengen umroh, niatnya ya selain ibadah juga pengen berdoa di sana dekat Muntazah atau dekat Rodo di Rodo dia berdoa ya belajarnya naik ke sini wah hampir di sini jadi itu sebagian kecil dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka karena benar-benar arahnya datang ke arahnya itu nggak disangka-sangka tahu-tahu kita punya suami punya anak hamil gitu katanya pakai kurma yang muda gitu seperti itu. Oke, itu bapak-bapak ibu dari saya dan di belakang sana itu sangat menunggu bapak ibu semua yang pengen mendaftar. Gak usah 1.200.000 saja nggak apa-apa kalau ada. Nanti 1 juta itu 3 berikutnya dan tidak hilang. Kalau misalnya besok nggak jadi, ya nggak apa-apa dibalik. Kalau ya nggak hilang. Gitu. Jadi kalau nggak jadi besok bulan Agustus nggak jadi, karena kan di perjanjian itu kan kurang lebih 45 hari harus dilunasi biaya umumnya karena kami harus bayar visa, harus pesen tiket, harus pesen hotel, harus pesen hotel plus makannya gitu. Itu 45 hari sebelum hari kan. Tapi ada yang di sini yang baru 30 hari, sudah 30 hari itu belum bayar, tapi alhamdulillah sudah bayar semua. Jadi seperti itu. Orang situ rapuh. Nanti kita kembalikan pada saat bulan Agustus tahun depan. Oke, ya. Ini saya diingatin. Nanti insya Allah yang mana besok yang kedua praktek itu nanti dicek sama dokter, medical check up dan diberikan semacam catatan kesehatan kita dibayarkan supaya kalau kita tidak menginginkan di sana sakit itu sudah ada di tempat TR-nya atau di Mutawif atau pembimbingan sudah bisa datanya. Misalkan ini gubernur sakitnya misalkan
jalan aspal gitu. Kebetulan nggak bawa apa itu sedotannya itu. Nah ini biar tahu oh ini orang sakit asma. Jadi tidak perlu ke dokter, nggak perlu, tidak diperlukan waktu lama untuk mendiagnosis. Jadi tinggal oh ini sakit ini, langsung kita beri apotek, beri obat untuk asma itu. Seperti itu. Dan ada contoh juga karena tidak terbuka saatnya dibandingkan sakit, gerak di sana masuk rumah sakit akhirnya kita tinggal dan keluarga yang benar ada berdua sama anaknya dan kita biayai, kita kasih karena terus terang mereka nggak terbuka, kita biayai di sana dan kalau nggak salah biayanya itu akhirnya separuh karena kan nggak mungkin nunggu satu terus jemaahnya nunggu semuanya, tambah biayanya pada banyak. Akhirnya pulang ditinggal 2 orang, yang satu sakit di rumah sakit dirawat karena kondisinya nggak bisa untuk naik pesawat, sama satu lagi anaknya. Jadi seperti itu. Ya insya Allah hal-hal semacam itu kita sudah pikirkan. Terus medical check-up itu sudah pemantauan kesehatan selama umroh, terus termasuk wakaf. Jadi keuntungan sisa dari keuntungan biaya umroh Bapak Ibu semua oleh kami itu sebagian akan kami wakafkan. Karena rencana kami Surya Madinah ingin punya untuk manasik praktek kayak bagaimana di Bupati. Tapi karena ini di Solo, kami rencananya di Karangayar, di daerah Karangpandan seperti itu. Termasuk kita juga sudah punya kampus di Kartosuro dan institut. Kemudian saya diajak dari dosennya di institut bisnis muslim apa yang jadi kemudian saya diajak untuk menjadi mengajarkan di sana di Kartosuro. Jadi termasuk wakaf untuk itu dan wakaf panti yatim. Dan nantinya mungkin yang perso boleh ikut di situ, atau kami juga sedang mendirikan koperasi untuk seperti itu. Karena pemegang saham dari founder pendiri dari Surya Madinah ini pemilik dari, kalau ibu tinggal di Solo sekitarnya itu ada koperasi simpan pinjam syariah KSPS, namanya BIM, Bina Insan Mandiri, di daerah Solo, Karanganyar dan sebagainya sudah ada sekitar 17 cabang dengan aset sekitar ratusan miliar, 100 sekian. Jadi insya Allah cukup untuk kalau uang segini insya Allah nggak ada apa-apanya begitu. Terus selanjutnya selanjutnya nanti bapak ibu yang umroh akan diberikan Quran yang custom. Jadi ini ada namanya, ini ada tanggal umrohnya, ini namanya Muhammad Nur umroh 1 Februari 2023. Jadi eksklusif. Jadi ibu bisa umroh tanggal ini. Kalau itu bolak-balik umroh ya nanti Qurannya semakin banyak ya. Ini nanti diberikan Quran sebenarnya ini Quran hafalan. Kalau misalkan apa lah jenengnya anaknya atau siapa ya monggo koordinasi dengan penyelenggara. Karena ini ada tulisannya umroh tanggal. Jadi kalau misalkan dinamakan putranya yang nggak umroh, mungkin tulisannya dari beda gitu. Karena ini benar-benar custom. Jadi seperti ini. Selanjutnya kajian. Kami akan memberikan kajian di Masjidil Haram dan Nabawi dari pembimbing kami sekalian. Ini bukan wajib karena ini dibuat, tapi itu kalau dilakukan sangat lebih baik karena kita akan sholat berbareng-bareng jamaah sholat malam ya namanya.
di Masjidil Haram ataupun di tambangnya. Jadi karena sifatnya ini ibadah, jadi ibu biasanya ibu nih, aku siap-siap sama aku bilang real ya, dan aku sebut oleh-oleh gitu. Ibu cukup bawa ATM aja gitu, jangan bawa uang tunai. ATM di sana tinggal mereka mandiri kan, tinggal ambil bisa. Jadi tinggal apa, nggak usah repot-repot. Ya mungkin untuk uang kecil pengen tuker real juga nggak apa-apa, tapi karena saya pas barengan saya dulu pengen, karena mungkin orang kaya gitu, pengen oleh-oleh anak-anak mas, anak-anak jadi sampai puluhan juta, masya Allah. Dan itu gue sama bakulnya orang sana nih. Saya khawatir aja orangnya, ya bapak-bapak ibu tahu mungkin kalau orang kenapa kalau Islam diturunkan di Arab, karena memang saudara kita yang di sana itu memang rada ya. Raja iseng gitu, jadi begitu. Termasuk beberapa juga mungkin saya sampaikan, misalkan di link ibu jangan sendirian gitu. Dan itu hal-hal yang praktis banget. Kalau naik lift atau turun keluar itu jangan sendirian, atau naik taksi jangan sendirian tuh bablas atau jebel. Jadi begitu aja. Jadi kalau khususnya ibu bapak-bapak aman, insya Allah aman. Kecuali Pak Sam yang datang itu repot ini. Terus ada yang terakhir ini bimbingan doa di tempat musyawarah. Jadi nanti pusat pembimbingnya pasti akan nanti di Mutasam, ada di Masjid Ismail, ada di Makam Ibrahim dan sebagainya. Ada juga saya pesan dengan kalau itu yang mungkin yang sudah sering ke sana mungkin terbiasa, tapi yang belum pernah jangan kalau ramai, kebetulan musim umasnya ramai banget. Jangan maksain nyium baca asbab. Jangan maksain. Kecuali ibu sudah siap, bapak ibu sudah siap untuk itu ada makalannya, maksudnya itu ada mafianya di dekat situ. Jadi kalau kita bayar, kalau nggak salah, baik. Waktu saya ke sana itu sekitar senilai 1 jutaan rupiah, nggak tahu berapa real sekarang, 1 real itu sekitar 5.000, jadi mahal ya. Jadi jangan, karena kalau kita sudah deal, kebetulan mafia ini orang-orang kita, orang Indonesia ya, orang-orang Madura, maaf sudah juga orang Madura, orang Makassar. Mafia ini orang-orang kita. Jadi kalau kita bayar, ya deal, udah kita disuruh. Jadi kita orangnya di depan, kita di depan, sampai di depan. Jadi mereka memang punya teman-teman yang keliling dekat aja langsung. Nah kebetulan saya waktu itu karena istri saya itu orang Madura, bahasa Maduranya lancar, ngomong dulu lah. Bahasa Madura itu lancar. Jadi ya alhamdulillah, tretan itu dulur, kalau bahasa Maduranya tretan itu dulur. Akhirnya saya disuruh tambahan, diajak mau dorong dulur. Jadi mohon jangan maksakan, karena kalau maksakan nanti bisa rombongannya jadi hilang, karena kan waktunya kan semakin jalan-jalan nanti hilang. Meskipun kita hotelnya kan bisa banyak lagi ya, karena dengan kondisi hari ini kan dengan HP kan bisa ya, termasuk HP disiapin, data sana disiapin jadi kalau simpati ya nggak bisa di sini, nanti kalau hilang lagi. Jadi kita harus beli data yang roaming itu bisa sampai sana. Itu saya hanya sekedar itu saya mengingatkan, mungkin akan dijelaskan oleh satu orang. Yang jelas saya menunggu Bapak Ibu untuk siapa yang mendaftar bulan Agustus ini. Pak Andi di sana yang iya, insya Allah sama teman. Dari Semarang insya Allah bulan Agustus itu memang paketnya sesuai dengan Semarang. Jadi insya Allah pendampingnya bisa ketemu. Jadi silakan bergegas-gegas karena hari Senin harga naik gitu. Kayak toko rumah saya. Jadi saya pikir itu maka satu
Hari ini memang bulan Maret ini memang sejuk. Emang musim panas. Betul. Tapi nggak apa-apa, ibadah insya Allah kuat. Ibadah insya Allah niatnya lebih kuat daripada cuaca sekarang. Jadi ya. Jadi untuk seluruh para ya, kalau menceritakan sekilas tentang ini ya Surya Madinah ya. Jadi Surya Madinah itu bedanya dengan apa namanya di umroh yang lain ya, tadi sudah disebutkan ya, ada medical check up dan monitoring selama umroh ya. Yang lainnya itu dan lainnya mungkin ya nanti disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami acara atau sesi yang kedua adalah sesi diskusi pemantapan. Ya, moga ini mau diawali dulu dari Ustaz Fatur Rahman mungkin sambil komentar yang tadi. Setengah jam ya? Setengah jam ya? Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para calon-calon tamu Allah. Menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nugroho dan sebagai praktisnya untuk ke depan kita, alhamdulillah saya dan teman-teman ini membentuk tim kecil. Kemarin saya menghubungi ada Putri, ada Bu Tony, ada Bu Ellen, dan nanti Bu Hani, ada Bu Ani. Ini insya Allah kita akan membuat satu sistem atau majelis yang bisa memberangkatkan. Kalau mungkin nanti Bu Ani dan Agustus, berarti kita jadwalkan beberapa kelompok lagi. Ya. Insya Allah yang Agustus ini jadwal Semarang, yang insya Allah kita. Dan sebagai untuk praktisnya nanti kami juga akan membentuk tim kecil juga sama ustaz-ustaz yang ada di Surya Madinah. Insya Allah tadi ada beberapa cara. Yang pertama mungkin kita jalan majelis madrasah umroh. Madrasah umroh dengan cara nabung atau dengan cara nabung sendiri atau di rekening, tapi kita ada pantauan. Jadi misalnya kalau yang di saya di Tegal itu setiap bulannya 1 juta sehingga 2 tahun itu bisa berangkat. Itu selama 2 tahun dibimbing terus. Jadi kajiannya rutin dari mulai ilmu tauhidnya, fikihnya, semua yang berkaitan dengan umroh itu. Jadi berangkat itu betul-betul sudah matang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kami mengharapkan dari Surya Madinah ini juga bahwa kita baik yang nanti ini mau berangkat tanggal 3 Maret maupun yang belum berangkat ini mudah-mudahan jadi satu saudara. Artinya satu saudara itu setelah misalnya berangkat bukan berarti kemudian lepas dari Surya Madinah. Mudah-mudahan masih ada ikatan emosional, silaturahminya, sehingga kita terus-menerus saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling mengunjungi, saling silaturahim, saling mensupport. Syukur-syukur bisa berangkat lagi di waktu yang akan datang. Itu harapannya. Jadi kita tadi mengumpulkan Bapak Ibu sekalian, tujuannya satu, bahwa mari kita perbanyak persaudaraan kita. Mudah-mudahan persaudaraan ini bisa menjadi wasilah ibadah, syukur-syukur juga bisa menjadi wasilah untuk maisha kita. Karena tadi yang jamaah atau ibu bapak ibu yang cari teman atau ngajak teman bukan hanya pahala, tapi pahala dari Pak Nugroho juga didapatkan. Jadi pahala dari Allah insya Allah langsung, tapi juga pahala dari Surya Madinah itu juga insya Allah dapat. Makanya ini bagian dari ibadah kita
baik ibadah yang mahdoh dengan umroh maupun muamalah kita yang mungkin ada feedback timbal baliknya yang secara belum melihat. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa tutup dengan doa. Atau sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit. Anjing. Monggo. Caranya untuk dengan jadi begini Ibu, dengan Ibu Bu Ani. Beliau lah namanya sudah sohor. Dan saya baru kenal. Jadi itu memang kurang lebih sekitar 800 meter. Memang Insya Allah ya tadi kalau pengen naik dari bintang asal bisa pohon itu di atasnya Pak Pastor ya bisa gitu. Tapi harganya dari ibu sendiri naik kelas sendiri ibu sendiri nggak apa-apa. Yang lainnya kalau misalkan bisa termasuk kamar. Ini emang kita koneksi ya kamar berempat atau berenam kalau nggak salah berempat. Ya kalau kepingin berdua dengan bapak atau dengan istri bisa, tapi naik kelas. Nambahnya kurang lebih ada kurang lebih 101 jutaan. Nanti kalau ibu ngomong aja ke Bu Ani, produk gimana? Monggo silakan bisa itu sangat memungkinkan. Termasuk yang tadi saya sampaikan, aku nggak kepingin Pak. Bus dari Solo Semarang ke Karen. Nanti naik pesawat. Yang tadi saya sampaikan, naik pesawat ya nambah. Karena biaya yang kemarin itu yang 27 sekian itu naik bus, gitu naik bis, gitu kan. Meskipun saya sudah konfirm sama pihak apartemen, aku tolong titip bis berjemput jamaah Allah, nggak mau pakai aja pokoknya sepanjang digunakan untuk musik, apartemen untuk musik pakai aja gitu. Tapi harus bro harus tanggung jawab ya. Karena kebetulan ownernya tetap saya, ownernya ini. Jadi begitu bapak-bapak ibu. Jadi sekitar itu ibu 800 meter. Kalau jauh itu kan berarti Maghrib sama Isya gitu kan. Masjid gue itu udah pulang gitu. Iya Isya pulang. Biar nggak pulang tunggu Isya kan masuk udah maaf itu begitu. Jadi begitu. Jadi seperti itu. Oh ya sekalian. Nanti kalau bapak ibu